Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Elektronika, Ajis Electro Art, channel YouTube-nya yang membahas seputar tutorial elektro dan juga seni kerajinan, miniatur dan juga diecast. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar elektro, yaitu belajar elektro dasar. Nah, dari belajar elektronika dasar ini adalah pemahaman yang pertama dan utama yang perlu kita pahami untuk supaya kita dapat memahami nantinya untuk memahami kerusakan dari sebuah rangkaian elektro. Nah, dari dasar-dasar inilah yang perlu kita ketahui, bahkan ini bisa dibilang wajib. Kenapa? Jadi ini adalah elektro dasar yang wajib perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari, karena tanpa adanya dasar-dasar elektronika ini nanti kita akan sulit dalam memperbaiki sebuah rangkaian ketika menemui rangkaian atau alat elektronik dalam keadaan trouble atau ada kerusakannya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengetahui dulu tegangan ya. Sebentar, kita tulis tegangan. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah tegangan. Ini adalah yang pertama. Jadi kita harus mengetahui dulu tegangan. Apa sih itu tegangan? Tegangan adalah sebuah arus listrik yang akan kita gunakan nanti untuk mensuplai rangkaian-rangkaian atau alat-alat elektronik. Nah, tentunya tegangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tegangan AC, kemudian ada tegangan DC. Nah, apa sih tegangan AC ini? Tegangan AC yaitu singkatan dari alternating current ya. Mohon maaf ya, tulisannya agak ini nih, agak jelek. Bila nanti kurang dipahami atau kurang jelas bisa berikan komentar ya di kolom komentar. Nah, arus listrik AC ini yaitu adalah arus bolak-balik. Kenapa disebut arus bolak-balik? Karena pada kutub kabel misalkan, nah ini kabel ya, kita buat seperti arus listrik ininya ya, tandanya ini arus AC. Nah, pada kutub ini, kutubnya itu adalah positif, negatif, negatif, positif. Jadi secara bergantian sekitar 50 Hz ya. Jadi pada kutub kabel atau pada ujung kabel ini adalah sekitar 50 Hz atau 50 pergantian positif negatif 50 Hz secara bergantian, yaitu sekitar 50 Hz atau 50 kali pergantian per detik. Jadi ini adalah dinamakan arus AC atau alternating current. Tetapi itu tidak semuanya 50 Hz ya, tergantung dari outputnya. Kalau dari inverter itu ada yang 50 Hz ke atas ataupun juga 50 Hz ke bawah. Tetapi di sini saya akan menjelaskan yaitu dari tegangan AC atau alternating current dari jala-jala arus listrik ya, yaitu dari kWh meter sekitar 220 volt AC. Jadi tegangannya adalah 220 volt AC apabila kita ukur dengan menggunakan voltmeter ya. Maka akan terukur sekitar 220 volt AC 50 Hz ya, kalau kita gunakan dengan menggunakan Hz meter kita ukur. Nah, ini penjelasan dari tegangan arus AC. Kemudian yang kedua ada tegangan DC. DC ini singkatan dari direct
current, yaitu tegangan DC ini adalah tegangan satu arah. Kenapa disebut tegangan satu arah? Karena pada kutubnya, ini kita tulis ya kutub ya, misalkan kutub ini kita ibaratkan ini ujung kabel, ini arus DC ya. Nah, pada ujung kabel ini terdapat tegangan positif dan negatif ya pada kutubnya. Pada kutubnya atau pada ujung kabel ini terdapat tegangan positif dan negatif. Jadi apabila kita memasangkan sebuah perangkat atau alat elektronik dan kita pemasangannya terbalik, ujung positif ke negatifnya, misalkan ada rangkaian elektronik, misalkannya ini lampu LED. Ini lampu LED misalkan contohnya, kemudian ini ada di sini untuk bagian kutub positif misalnya, kemudian ini negatif. Kemudian kita pasangkan ke supply di sini. Nah, ini kan secara terbalik nih. Otomatis lampu LED ini tidak akan menyala. Kenapa? Karena kutub-kutubnya yang kita pasangkan terbalik. Yang seharusnya negatif ke negatif, positif ke positif. Maka nanti lampu akan menyala, tetapi kalau terbalik secara pemasangannya, maka lampu ini tidak akan menyala. Beda halnya dengan yang arus AC. Kalau arus AC, misalkan ini lampu arus AC ya, kemudian pemasangannya mau kita bolak-balik, entah ini ke sini ataupun ini ke sini, mau kemanapun juga, ini tidak akan mempengaruhi lampu ini tidak nyala. Jadi meskipun kita bolak-balik, ini akan menyala lampu ya. Beda halnya dengan tegangan DC. Kalau tegangan DC tidak boleh terbalik, karena memang pada kutubnya ini memiliki kutub positif dan negatif. Beda halnya dengan AC. Kalau AC ini tidak memiliki kutub positif negatif, tetapi yang ada hanyalah fasa dan netral. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan pada tegangan DC. Nanti untuk lebih jelasnya pada tutorial-tutorial berikutnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari yaitu adalah kita harus memahami komponen elektro. Nah, ini adalah komponen-komponen dari komponen elektro ya. Jadi ini semuanya fungsi-fungsinya dan cara kerjanya masing-masing ini berbeda. Ada LED, kemudian ada relay, ada transistor, ada IC regulator, kemudian resistor, IC, dan lain-lain sebagainya. Ini perlu kita ketahui. Fungsi dari masing-masing komponen ini semuanya berbeda-beda ya. Ada yang fungsinya untuk menghambat arus listrik, kemudian untuk mengubah arus listrik menjadi energi cahaya, kemudian ada sebagai saklar elektrik, dan juga ini elko untuk menyaring arus listrik. Ini tergantung dari komponen tersebut. Jadi semuanya ini beda-beda ya. Nah, kita harus mengetahui dulu seperti fungsi dari komponen, fungsinya ya, fungsi. Kemudian setelah fungsi, kemudian kegunaan. Fungsi dengan kegunaan sama ya. Kemudian untuk fungsi, kemudian cara kerja. Cara kerja dari masing-masing komponen ini semuanya berbeda-beda ya. Cara kerjanya, kemudian fungsinya berbeda-beda. Kemudian cara mengukur komponen. Nah, ya, kemudian untuk cara mengukur dari komponen ini berbeda-beda ya. Kemudian yang kesekian kalinya yaitu untuk yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari adalah dari
nama komponen tersebut ya. Ini seharusnya untuk nama komponen yang perlu kita ketahui kita simpan di atas ya namanya. Kemudian ada jenis komponen. Jadi yang pertama adalah tegangan yang perlu kita pelajari ya dari dasarnya. Kemudian yang kedua dari komponen elektro tersebut, yaitu seperti kita harus mengetahui nama dari komponen, kemudian fungsi, jenis, cara kerja, kemudian cara mengukur komponen tersebut rusak ataupun juga tidaknya. Tentunya dengan menggunakan alat ukur, bisa menggunakan APO digital ataupun juga menggunakan APO analog ya, tergantung kegunaan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah alat ukur. Nah, alat ukur ini ada bermacam-macam. Ada apometer digital ataupun juga analog sama. Apometer ya. Mohon maaf ya apabila tulisannya kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa bertanya lagi di kolom komentar. Apometer, kemudian tang ampere. Ini tang ampere hampir sama, cuman perbedaannya ini bisa mengukur ampere dengan mencapitkan kabel ya. Tang ampere, kita tulis di sini tang ampere ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian ini alat bantunya test pen. Test pen ini untuk mengukur apakah kabel ini mengandung arus listrik ataupun juga tidak. Nah, jadi ini adalah ketiga dasar ini perlu kita ketahui dan ini sangat penting, bahkan bisa disebut sangat wajib sekali kita pelajari. Sebenarnya untuk alat ukur ini masih banyak lagi ya, seperti OHM meter, kemudian voltmeter, Hz meter, dan masih banyak lagi. Tentunya ini hanyalah bagian dasar-dasarnya yang perlu kita ketahui ya. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen elektronika ya di sini. Jadi kita perlu mengetahuinya dulu. Apa sih dari fungsi LED, kemudian relay dan lain-lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Nanti untuk per tutorial ini saya akan jelaskan, misalkan ini untuk tutorial khusus penjelasan LED, kemudian relay, transistor, elko dan lain-lain sebagainya. Ini nanti akan saya buatkan tutorialnya khusus untuk per komponen supaya kita dapat memahami secara detail dari dasar-dasarnya. Jadi kali ini saya hanya membuat sebuah tutorial apa saja yang perlu kita pelajari ya. Yaitu yang perlu kita pelajari yang bahkan bisa dibilang wajib, yaitu 3 dulu ya. 3 dulu saja yang perlu kita pahami, yaitu tegangan. Dan tegangan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada arus AC kemudian arus DC. Nanti saya akan jelaskan juga secara rinci untuk bagian tutorial khusus tegangan, penjelasan tegangan. Kemudian ada komponen elektro, seperti kita harus mengetahui nama komponen ini apa namanya, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian jenisnya ini apa misalkan, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian cara mengukur komponen ini apakah masih dalam keadaan baik ataupun juga tidak ya. Nanti akan saya buatkan pada tutorial berikutnya. Kemudian yang ketiga alat ukur. Nah, alat ukur ini ada beberapa macam seperti ampermeter, tang ampere, test pen dan masih banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu secara rinci ya, insya Allah. Pada lain kesempatan saya akan jelaskan kembali. Jadi ini adalah dasar-dasarnya dulu. Dasar yang sangat wajib perlu kita ketahui ya. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan atau ada yang kurang dimengerti, tolong berikan kritik dan saran. Dan berikan
komentar pada kolom komentar ya apabila ada yang salah atau kurang dimengerti. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.